teman-teman, ketemu lagi dengan aku Alfiana Artamevia. Pada video kali ini aku mau menceritakan ulang dan berbagi pengetahuan sama kalian tentang apa sih perjanjian Giyanti itu. Seperti yang kalian tahu, perjanjian Giyanti merupakan salah satu perjanjian penting yang terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan politik antara Pangeran Mangkubumi, Pangeran Pakubuwono II, dan Perserikatan Perdagangan Hindia Belanda atau VOC. Kenapa sih perjanjian ini dinamakan perjanjian Giyanti? Karena perjanjian ini dilakukan atau dilaksanakan di Desa Janti yang pada sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai upaya untuk meredam konflik yang terjadi setelah Keraton Kartosuro dipindahkan ke Surakarta yang ternyata pada saat itu geger pecinan belum usai. Pada waktu itu, Pangeran Mangkubumi membantu Pangeran Pakubuwono II untuk meredam konflik. Sebagai hadiahnya, Pangeran Mangkubumi diberikan hadiah berupa sebidang tanah. Namun hal tersebut malah menimbulkan kecemburuan dan kekacauan akibat luas tanah yang diberikan tidak adil. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Baron mengeluarkan kesepakatan bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Sebagai gantinya, Pangeran Mangkubumi diberikan uang saku sebesar 3.000 riyal untuk bekal makan anak buahnya nanti. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Kemudian Jenderal Gubernur VOC Jawa Utara Harting mengambil tindakan untuk menyelamatkan wilayah kekuasaannya. Kemudian Harting berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, disetujuinya kesepakatan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Hal tersebut disampaikan kepada Pangeran Pakubuwono III yang merupakan penerus dari Pangeran Pakubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pangeran Pakubuwono III menyetujui kesepakatan tersebut. Kemudian surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pangeran Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian atau yang kita kenal dengan Palihan Nagari. Hal tersebut menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Pada tanggal 15 Februari tahun 1755 dilakukan pembagian atribut keraton seperti keris yang diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I, kemudian ada bahasa Bagongan yang merupakan bahasa dari Yogyakarta, kemudian ada seni tari dan atribut seni tari seperti blangkon. Namun di sini terpecahnya masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca adanya perjanjian Giyanti. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Pembagian wilayah dalam perjanjian ini terjadi secara tumpang tindih dan menyebabkan adanya konflik atau kekacauan. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu pernah membantu Pangeran Mangkubumi masih melakukan pemberontakan untuk menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober tahun 1755, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, Raden Mas Said berhasil membakar keraton di Yogyakarta yang pada saat itu masih dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC mengakhirinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang menyebabkan Pulau Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah di Kasunanan Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ana Mangkunegaran Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, Kesunanan Yogyakarta terbelah menjadi Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 daerah kekuasaan. Hal ini membuat Jawa menjadi rupa yang sangat beragam.
Pada tahun 1940-an, dinamika politik revolusi menyebabkan lahirnya perbedaan status hingga kini. Di era Republik Indonesia pada saat sekarang, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya alam, sedangkan wilayah Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perjanjian Giyanti yang berlangsung di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah menghasilkan keputusan yang sangat penting berupa pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Surakarta meliputi sebelah timur Sungai Opak yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III, sedangkan Yogyakarta meliputi sebelah barat yang dikuasai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang sampai sekarang masih menetap di Yogyakarta. Sementara bagi pihak Belanda, perjanjian Giyanti ini memberikan keuntungan yang sangat besar kepada VOC karena kekuasaan Belanda yang semakin mencengkeram bagi Pulau Jawa. Setelah perjanjian itu ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Sebagai wujud nyata adanya perjanjian Giyanti, dibangunlah monumen perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti. Dengan demikian, Kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de jure maupun de facto. Nah, itulah penjelasan perjanjian Giyanti yang aku ceritakan ulang sama kalian. Sikap kita sebagai pelajar, kita harus menyikapi adanya perjanjian Giyanti dengan cara tetap melestarikan kebudayaan Jawa dimanapun kita berada, dan kita harus tetap saling menghormati adanya perbedaan. Semoga kalian suka dengan videoku ini, dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.